semuanya supaya berjalan dengan lancar ya. Baik, saya akan mulai Zoom pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, senang sekali. Oh, suaranya hilang ya? Suara saya sudah terdengar? Udah, tadi aja. Sudah ya? Oh, tadi aja ya, baik. Jadi baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya Luzinta, saya Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia atau FHI. Senang sekali pada malam hari ini saya akan memandu Zoom pada malam hari ini Zoom tentang seminar kesehatan ya. Nanti akan dibawakan oleh Dr. Winda Olisia Panjaitan. Baik, mungkin langsung saja ya Dr. Winda ya. Halo Dr. Winda. Dr. Winda. Halo. Sorry, terus ternyata. Halo, Dr. Winda sudah siap? Sudah? Oke, baik. Saya share slide-nya ya, Dok ya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Oke, sudah. Silakan, Dr. Winda. Thank you, Mbak Luzinta. Selamat malam untuk seluruh teman-teman FHI di seluruh Indonesia dan maupun mungkin ada juga yang dari luar negeri. Salam, saya Winda. Kali ini topik kita adalah tentang manfaat koko flavanol untuk fungsi seksualitas. Nah, ini banyak yang suka sih biasanya ya topiknya, apalagi kan ini mau dekat-dekat weekend, ada Valentine lagi kan. Jadi biasanya suka demen nih topik kita hari ini. Oke, slide. Nah, jangan sampai ya weekendnya nih ya, mungkin ada yang rencana mau kencan ya kan, atau nih mau Valentine, jangan sampai ada masalah seksual nantinya. Nah, masalah seksual apa aja? Nah, bisa macam-macam ya. Bisa yang paling populer itu adalah disfungsi ereksi. Ada juga kalau pada wanita bisa juga mengalami vagina kering, atau ada juga yang ejakulasi dini, atau mungkin ada juga yang pernah mengalami yang namanya tekanan untuk hamil. Mungkin biasanya sih ini seringnya pengantin baru ya, udah ditagih-tagih sama orang tua, kapan hamil, kapan hamil. Nah, itu malah bisa menyebabkan tekanan juga. Atau bisa juga karena libido rendah. Nah, ini biasanya masalah-masalah seksual yang sering ditemukan di lapangan. Cuman, di sini saya tidak akan membahas semuanya. Yang saya akan bahas itu yang terutama berkorelasi langsung dengan topik kita, yaitu koko flavanol ereksi. Slide. Nah, kalau disfungsi ereksi, itu kan artinya dia kegagalan ereksi, gitu ya. Ada masalah pada ereksinya. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa aja sih? Bisa karena faktor penyakit, bisa karena faktor psikis juga ya, psikologis, bisa karena obat-obatan, atau mungkin bisa juga cedera. Nah, kalau penyakit sendiri itu biasanya yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi ini seperti adanya hipertensi, ya, tekanan darah tinggi, terus ada penyakit jantung, ada riwayat plak ya pada pembuluh darah, diabetes, obesitas, mungkin ada sindrom metabolik juga, ada gangguan pada tidurnya, gagal ginjal, sirosis, maupun juga sudah mulai ada pembesaran prostat. Psikologis atau psikis juga bisa mempengaruhi juga, ya, bisa menyebabkan disfungsi ereksi seperti faktor stres, depresi, terlalu cemas, ya, atau mungkin lagi berantem sama pasangan, ya, itu juga bisa malah bikin disfungsi ereksi juga. Lalu obat-obatan juga
itu juga bisa membuat jadi terjadinya disfungsi ereksi sebagai efek sampingnya ya. Seperti mungkin ada konsumsi antidepresan, antipsikotik, atau tadi ya yang hipertensi, itu konsumsi obat antihipertensi pun itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Lalu mungkin ada pengobatan kanker prostat juga, atau minum yang tadi kolesterolnya tinggi, itu minum obat anti kolesterol ya, atau penurun kolesterol, itu juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Atau yang konsumsi narkoba maupun ganja itu menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, makanya hal-hal inilah nanti yang bisa beberapa dari hal-hal ini, dari penyebab-penyebab ini masih bisa kita bantu dengan cocoa flavanol. Gimana kerjanya? Slide. Nah, pertama kita pahami dulu ya, mekanisme terjadinya ereksi dulu. Nah, ini bukan gambar pornografi ya teman-teman ya. Ini kita konteksnya adalah untuk edukasi ya. Jadi jangan dianggap pornografi. Nah, ini kalau teman-teman bisa melihat di layar masing-masing. Jadi kondisi normal itu dia penis itu dalam kondisi fase flaccid ya, atau fase lemas. Nah, di dalam penis itu tidak ada tulang ya teman-teman, tidak ada tulang. Jadi ada namanya corpus cavernosum. Corpus cavernosum ini itu dia seperti suatu apa ya bilangnya ya, kayak seperti sebuah saluran gitu ya, saluran yang nanti si corpus cavernosum ini bisa dialiri darah, diisi darah gitu. Nah, jadi pada fase awal kan fase biasa itu dia mulai dari fase flaccid, lalu pas masuk di fase 1, fase pengisian laten, ini saat otak itu sudah mulai ada terstimulasi, diberi trigger gitu ya. Diberi trigger, lalu di sini aliran darah sudah mulai mengisi di corpus cavernosumnya. Ini namanya fase pengisian laten. Lalu nanti masuk ke fase 2, itu fase tumescens. Nah, fase tumescens ini dia sudah semakin terisi penuh. Ya, terisi penuh. Pada saat terisi penuh ini sampai nanti dia fase ereksi penuh, pada saat corpus cavernosumnya sudah penuh, itu kan dia kan salurannya menekan ke luar gitu ya, menekan keluar sehingga pembuluh darah di area luar yang menyelimuti corpus cavernosum ini itu akan terjepit. Nah, sehingga cairan atau darah yang ada di dalam corpus cavernosum itu dia tidak bisa keluar, tapi terkunci, stuck gitu di dalam corpus cavernosum. Nah, itulah dia nanti akan masuk ke fase ereksi kaku. Jadi sebenarnya yang bisa bikin membuat ereksi itu justru adalah aliran darahnya. Makanya di sini sangat berkontribusi sekali peran dari sirkulasi darah yang baik. Slide. Nah, ini tadi yang penjelasan saya ya. Jadi pada saat terjadi stimulusnya dari otak, jadi ada nanti namanya otot polos trabekular. Nah, otot polos trabekular ini itu dia seperti bisa dibilang seperti pintu masuknya ke corpus cavernosum. Nah, jadi otot polosnya itu selama ini kalau kondisi flaccid itu dia akan mengalami kontraksi. Jadi dia jepit si saluran masuk si corpus cavernosumnya. Nah, pada saat terjadi stimulus dari otak, ototnya ini itu akan meregang sehingga pintunya terbuka, sehingga aliran darah dari arteri itu bisa mengisi corpus cavernosum. Nah, nanti akan terjadi perubahan substansi kimia dan juga aliran darah pada penis. Nah, itu pun nanti akan tergantung pada sirkulasi darah tadi. Ya, kalau sirkulasi darahnya bagus, tidak ada sumbatan-sumbatan, tidak ada masalah pada pembuluh darahnya, itu akan bisa terisi dengan baik corpus cavernosumnya. Ya, nanti setelah terisi dengan baik, barulah nanti dia akan menekan sampai akhirnya aliran darahnya hanya bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Itulah yang akan membuat ereksi. Nah, di sini pada saat kalau seandainya ini kita punya kadar nitric oxide yang meningkat, itulah nanti akan terjadi relaksasi otot polos pembuluh darah arteri, sehingga makanya terjadi ereksi tadi. Makanya penting sekali pembuluh darah yang bagus ya, terutama pembuluh darah arteri. Di sini juga nanti akan berperan kadar nitric oxide yang nanti perannya adalah untuk merelaksasi otot polos pembuluh darah supaya aliran darahnya masuk ke penis itu dengan cukup seperti itu, sehingga bisa membuat kondisi ereksi dari penisnya. Slide. Nah, flavanol itu kita sudah tahu ya, kalau flavanol ini dapat meningkatkan produksi dari nitric
oxide. Nah, tadi sebelumnya kita juga udah lihat kalau endotelium itu adalah lapisan dalam dari pembuluh darah ya. Itu itulah yang berperan dalam nanti produksi nitric oxide. Nanti yang di mana nitric oxide ini juga berperan dalam vasodilatasi pembuluh darah kita. Nah, ternyata konsumsi makanan yang kaya flavanol selama 4 minggu itu telah menunjukkan perbaikan pada fungsi dari endotelial, terutama dalam produksi nitric oxide-nya, sehingga kita punya pembuluh darah itu lebih elastis. Nah, penelitian juga sudah menunjukkan kalau Halo Dokter Winda, suaranya terputus, Dok. Dokter Winda? Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar cukup jelas? maaf ya, sebentar ya. Baik, sebentar ya Dok ya, saya share lagi. Oke. Oke, silakan. Oke, ini sudah di slide? Sudah? Ya, ini next. Oke, nah ini ya, jadi kita sudah punya paten ya untuk flavanolnya sendiri itu dari produsen kita yaitu Barry Callebaut, bahwa metode ekstraksi flavanol yang mereka lakukan itu sudah dipatenkan dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami kalau kita bandingkan dengan pembentukan atau pembuatan coklat yang konvensional, di mana kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti ya presentasi saya tentang produk, nah itu kan kita juga sudah pernah saya jelaskan bahwa pembuatan coklat konvensional itu bisa menurunkan kadar flavanol yang seharusnya cukup tinggi di dalam coklat. Tapi karena prosesnya itu dia jadi menurun cukup banyak. Nah, di sini metode yang digunakan oleh Barry Callebaut, ekstraksinya itu dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao, dan ini sudah kita patenkan. Slide. Nah, selain itu kita juga sudah punya studi klinis juga ya yang berhubungan juga terutama nih untuk mendukung atau mencegah kita terkena disfungsi ereksi, yaitu adalah tadi salah satunya pembesaran prostat. Dan di sini studi klinisnya juga sudah ada yang sudah kita patenkan juga, bahwa ternyata ini dari hasil penelitiannya itu dapat menunjukkan ekstraksi koko itu ternyata bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Di mana teman-teman tahu ya, itu kalau untuk pria, itu pembesaran prostat itu pasti terjadi seperti halnya pada wanita itu adalah menopause. Jadi memang ya akan terjadi pembesaran prostat, cuman yang bisa kita lakukan adalah untuk menghambat percepatan dari pembesaran prostatnya supaya jangan sampai menurunkan kualitas hidup, termasuk tadi salah satunya menjadikan masalah disfungsi ereksi. Slide. Nah, kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority bahwa kita sudah dapat mengklaim manfaat produk kita bahwa cocoa flavanol ini memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau umpamanya bilang nih cocoa flavanol bagus untuk sirkulasi darah, bagus untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Kita sama sekali tidak overclaim karena kita sudah dapat karena kita sudah dapat mengklaim manfaat produknya karena memang sudah diakui oleh EFSA atau European Food Safety Authority. Slide. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, cukup 5 gram sehari itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi tetap semakin banyak yang dikonsumsi itu bisa semakin baik juga untuk kesehatan Anda. Jadi untuk dosisnya boleh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dr. Winda untuk presentasinya pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya. Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau juga konsultasi kesehatan, bisa langsung menuliskannya di kolom chat atau juga bisa menanyakan langsung ke Dr. Winda dengan menyalakan mikrofonnya. Begini sepertinya sudah banyak ya Dok yang bertanya melalui kolom chat. Saya bacakan satu-satu ya. Ini yang pertama dari Bapak Aman. Selamat malam Dr. Winda. Di meeting ini ada keponakan saya Mahendra dari Kaltim. Saat ini masalahnya adalah gagal ginjal. Menurut dokter sudah stadium 3 dan hasil tes kreatinnya mencapai skala 14. Mohon arahan dokter, dosis dan aturan konsumsi flavanol untuk mendukung pengobatannya. Oke, selamat malam Bapak Aman dan juga selamat malam juga Bapak Mahendra dari Kaltim ya. Nah, jadi untuk kasus gagal ginjal ini justru bagus sekali dengan mengkonsumsi flavanol. Karena untuk kondisi gagal ginjal ini biasanya memang justru malah diperberat oleh hipertensinya. Karena memang ini merupakan salah satu efek samping dari gagal ginjal ya, komplikasi dari gagal ginjal yaitu hipertensi juga. Dan hipertensi ini justru malah semakin memperberat gagal ginjal karena pada saat kondisi kita itu hipertensi, itu aliran darah itu akan malah semakin deras ke ginjal sehingga itu malah pada sekarang kondisi ginjal Pak Mahendra justru kondisi sudah gagal ginjal. Dengan dikasih aliran justru yang lebih deras, itu malah semakin merusak dari ginjalnya. Kondisi ginjalnya malah jadi makin berat. Nah, justru dengan pemberian Cocoa Flavanol itu bisa membantu supaya elastisitas pembuluh darahnya itu bisa lebih vasodilatasi, bisa lebih melebar, sehingga ini nanti akan membantu juga untuk penurunan tekanan darahnya. Dengan lebih turun tekanan darahnya, aliran darahnya juga bisa lebih smooth. Dengan aliran darah yang lebih smooth, itu jadi tidak terlalu membebani ginjalnya. Jadi ginjal tidak terlalu rusak. Jadi justru malah sangat bagus sekali ya untuk yang gagal ginjal mengkonsumsi Cocoa Flavanol. Paling nanti untuk perhatian adalah karena biasanya pada kasus gagal ginjal itu ada pembatasan asupan cairan, ya kan? Nah, jadi nanti mungkin untuk konsumsi flavanolnya itu pada saat diseduhnya nggak harus dengan air yang terlalu banyak ya Pak, airnya sedikit-sedikit aja cukup, nggak apa-apa, yang penting lebih larut saja, langsung diminum. Nanti untuk dosisnya biasanya sih kita menganjurkannya mulai dari 3 kali 5 gram, ya itu boleh 3 kali 5 gram, nanti disesuaikan dengan kondisi tubuh Bapak, kalau kira-kira dalam waktu mungkin nanti evaluasi aja sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, yang dirasakan seperti apa, kalau belum terlalu terasa, itu boleh ya Bapak tambahkan dosisnya jadi 3 kali 10 gram seperti itu. Sorry Mbak Sinta, boleh tolong di mute? Sudah Dok, sudah semuanya. Sudah di mute semuanya. Oke, ya. Nah, itu paling seperti itu aja. Nanti boleh dikonsumsinya 3 kali 5 gram. Nanti airnya nggak usah terlalu banyak, yang penting larut aja langsung diminum seperti itu. Supaya tidak terlalu menghabiskan jatah cairan hariannya. Seperti itu ya. Baik, Dr. Winda, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Vina. Selamat malam dokter, ada customer saya nanya itu bisa tahan berapa lama katanya. Maaf dan terima kasih. Mohon maaf, ini untuk bertahan apa ya Ibu Vina ya? Mungkin nanti bisa dijelaskan di chat selanjutnya ya. Mungkin kalau saya tangkap ini tahan untuk ereksinya sepertinya kali ya. Baik. Maksudnya. Baik dok. Kalau yang saya tangkap ya, ini karena topik kita tentang ereksi, mungkin sepertinya arahnya lebih ke tahan untuk ereksi ya. Nah, kalau tahan berapa lama, ini sih relatif Bu, bisa berbeda-beda setiap orang. Nah, jadi mungkin nanti boleh di trial sendiri sih kalau seperti itu ya. Atau mungkin ada teman-teman yang bisa sharing pengalamannya. Kebetulan saya nggak bisa ngetes, saya perempuan. Baik, gitu, ya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin ini ya, ada testimoni juga boleh nih pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Samuel Gunadi. Tanya dok, apakah ada healing krisis jika kita mengkonsumsi flavanol? Nah, ini biasanya suka ada bias antara healing krisis dengan detoksifikasi. Nah, healing krisis
sebenarnya bukan healing krisis sih, lebih tepat sebenarnya. Agak kurang tepat kalau dikatakan healing krisis, karena proses healing krisis itu lebih lama. Nah, tapi biasanya yang sering dialami itu lebih arahnya itu kepada detoksifikasi. Nah, bisa jadi pada saat kita konsumsi cocoa flavanol itu terjadi detoksifikasi. Tapi mungkin juga terjadi healing crisis. Jadi memang bisa karena ini agak-agak mirip ya antara gejala yang dialami antara detoksifikasi dengan healing crisis. Nah, tergantung area yang dirasakan di sebelah mana. Seperti itu. Dikatakan healing crisis kalau seandainya dia yang dirasakan adalah localized di tempat yang Anda merasa ada masalah. Bisa jadi itu memang terjadinya healing crisis. Nah, tapi bisa juga itu merupakan suatu proses detoksifikasi kalau seandainya memang yang dirasakan itu adalah di area-area yang merupakan saluran pembuangan hasil detox. Nah, itu bisa aja. Memang kedua-duanya bisa terjadi saat konsumsi cocoa flavanol seperti itu. Cuman berat ringannya akan relatif tergantung lagi ya kepada kondisi tubuh masing-masing. Tidak semua orang pasti akan mengalami ini, tidak juga ada juga yang ngerasa nyaman-nyaman saja. Cuman mungkin bisa jadi bagi mereka-mereka yang kondisinya lebih berat, kadar toksinnya tinggi di dalam tubuh. Nah, itu biasanya prosesnya bisa jadi memang agak kurang nyaman. Tapi namanya juga kita ingin supaya lebih sehat ya, bisa jadi kan tubuh kita memang harus dibersihkan terlebih dahulu dan itu mungkin bisa jadi lebih tidak nyaman. Tapi tetap saja konsumsi flavanolnya boleh kalau memang kurang nyaman, boleh dikombinasi dengan obat-obat untuk meringankan gejalanya. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Wani tidak ada namanya ya, hanya nomor saja. Baik, saya bacakan. Flavanol bisakah untuk kanker? Kalau bisa, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh kita? Dan yang kedua, kalau untuk obesitas, bagaimanakah cara kerja flavanol? Terima kasih. Oke, kalau untuk pertanyaan pertama, bisakah untuk kanker? Bisa, karena cocoa flavanol itu mempunyai manfaat salah satunya adalah antioksidan. Ya, Jadi dia justru perannya adalah untuk mengikat radikal-radikal bebas yang dimana nanti radikal bebas inilah justru yang berpotensi untuk mengakibatkan mutasi gen pada sel, yang dimana nanti mutasi gen ini bisa jadi berakhir sebagai sel kanker. Dan selain itu juga radikal bebas kan juga merupakan makanan dari sel kanker sendiri juga ya. Jadi itu juga bisa dinetralisir dengan flavanol. Tapi tetap ya harus dikombinasi dengan terapi kansernya sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri cocoa flavanolnya karena pertama kadarnya kan dia juga kan bukan merupakan obat kanker gitu ya. Obat kanker itu kalau udah sampai tahap kanker kan obatnya memang harus obat keras. Tidak bisa obat-obat yang hanya ringan saja. Tapi dia bisa sangat mendukung sekali untuk nanti terapi kankernya seperti itu. Lalu kalau untuk yang pertanyaan untuk obesitasnya bisa juga ya cocoa flavanol untuk obesitas. Karena kita juga ada salah satu studi klinis kita yang sudah kita patenkan juga ya untuk cocoa flavanol ini ternyata dia dapat meningkatkan regulasi gen dalam metabolisme lemak. Jadi meningkatkan manfaatnya sebagai fat burner. Gitu ya. Jadi bagus untuk yang obesitas, tapi tetap diingat untuk yang obesitas, untuk yang mau diet harus tetap diperhatikan asupannya. Karena percuma saja kalau seandainya sudah dibakar lemaknya, itu tapi tetap kita masuk kembali, kita isi kembali, bahkan mungkin lebih banyak, ya tetap aja nggak akan turun berat badannya ya. Baik, Dokter Winda, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini ada direct ke saya ya, dari Bapak Arif. Mau nanya nih dok, kakek saya sudah lumpuh 4 tahun. Apakah bisa sembuh dengan mengkonsumsi coklat ini? Nah, ini pertanyaannya lagi, lumpuhnya karena apa ya? Lumpuhnya karena apa dulu? Apakah karena stroke atau karena cedera atau karena apa? Nah, tapi tetap saja perlu diingat, cocoa flavanol kalau soal lumpuh itu sebenarnya lebih kepada persyarafannya, ya, bukan kepada pembuluh darahnya. Jadi di sini yang perlu di recovery adalah syarafnya. Jadi sebenarnya sih kalau dari cocoa flavanol ke syaraf itu tidak terlalu signifikan secara langsung ya. Dia jadi lebih perannya itu cocoa flavanol lebih ke memperlancar sirkulasi darah supaya persyarafan itu dapat asupan yang cukup.
persyaratannya bisa recovery, bisa survive. Jadi tetap sifatnya adalah untuk mendukung aja, gitu ya, sebagai suportif supaya obat-obatan yang untuk persyaratan bisa sampai ke persyaratannya dengan nanti itu kan bantu juga untuk memperbaiki kualitas hidupnya juga atau bisa lebih udah bisa lebih menggerakkan ya anggota tubuh seperti itu. Tapi kalau Cocofavanol sendiri saja kurang efektif gitu. Karena bukan di situ perannya. Baik, Dokter Winda, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Junaidi. Selamat malam, Dok. Saya Junaidi dari Jambi. 3 hari yang lalu saya mereferensikan ke kawan saya yang kena asam lambung tinggi. Dan tadi siang saya follow up menanyakan perubahannya. Alhamdulillah terasa nyaman. Tetapi untuk BAB agak susah atau keras. Bagaimana petunjuk berikutnya? Terima kasih. Nah, oke, itu dia. Itu salah satu proses detoksifikasi, ya. Salah satu proses detoksifikasi memang ada beberapa yang justru BAB-nya malah jadi sembelit. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa, ya. Itu kita boleh bantu, tetap diteruskan Cocoflavanolnya untuk membantu juga netralisir untuk detoksnya juga. Tapi memang untuk membuang ampasnya boleh dengan meningkatkan konsumsi serat. Ya, sayur-sayuran, buah, dan perbanyak minum air putih. Jadi tinggal di-combine aja supaya jadi lebih lancar untuk mengatasi sembelitnya gitu. Baik, Dokter. Terima kasih. Baik, silakan ada yang ingin bertanya secara langsung. Ini tadi ada. Ya. Selamat malam, Bapak Yuliano. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Horas, dokter. Horas, Pak. Iya, dok, saya mau tanya, kerja flavanol ini tadi sudah dijelaskan cukup paham karena ada aliran darah ya ke otak, kemudian terbawa sampai ke penis ya, paham. Tapi saya mau tanya juga ada kasus lain, kebanyakan bukan kebanyakan ya, tapi ada informasi dengan mengkonsumsi alkohol ataupun narkoba itu orang bisa lebih rileks atau lebih tenang untuk melakukan hubungan seks. Itu kenapa? Apakah memang dengan konsumsi alkohol ataupun dengan narkoba itu sistem sirkulasi darah tambah baik atau bagaimana, Dok? Oh, kalau itu sebenarnya bukan karena hubungan dengan sirkulasi darahnya, Pak. Tapi sebenarnya lebih ke untuk mengurangi stresnya. Gitu, karena memang kan tadi juga sebelumnya sudah saya jelaskan salah satu masalah pada disfungsi ereksi bisa karena psikologis, ya kan, bisa karena stres, bisa karena kecemasan. Makanya pada saat mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi narkoba, itu kan kondisi mereka memang lebih rileks, gitu ya, mengurangi stresnya sehingga stimulus di otaknya jadi lebih lancar. Jadi itu sebenarnya justru masalahnya di otak, bukan di sirkulasi darah. Jadi lebih ke situ sebenarnya hubungannya. Pada dasarnya sih mereka sirkulasi darahnya tidak ada masalah, cuman karena faktor psikologisnya lah sehingga terjadi disfungsi ereksi seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Dok untuk jawabannya. Saya bacakan lagi pertanyaan dari chat ya Dok. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Landung. Malam dokter, pasien saya lemas setelah lahiran. Apakah boleh mengkonsumsi flavanol? Dosisnya berapa yang harus berapa dosisnya, Dok? Kalau untuk setelah lahiran, asalkan sudah perdarahannya sudah berhenti ya, nah itu boleh untuk konsumsi flavanolnya sih pada dasarnya bebas, boleh start mulai dari 5 gram aja dulu. Ya, dari 5 gram dulu, nanti boleh ditingkatkan bertahap. Seperti itu. Baik Dok, terima kasih. Lalu selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Arunisa. Selamat malam Dok, bisakah flavanol untuk tangan yang sering sakit pegal? Saking sakitnya kadang sampai tidak terasa. Terima kasih Dokter Winda.
Nah, ini juga ya, sering sakit pegal ini juga sebenarnya sih perlu ditelaah juga. Sebaiknya sih baiknya kalau ini sudah lama, Ibu, ini baiknya dicek dulu penyebabnya apa gitu ya. Ini bisa macam-macam nih, sering sakit pegal untuk tangan ya. Bisa karena masalah persyarafan, bisa juga karena masalah sirkulasi darah, ya ada masalah mungkin ada plak di area tersebut, atau juga bisa masalah pada tulang dan sendinya. Nah, ini sebaiknya sebenarnya sih ditelaah terlebih dahulu masalahnya di bagian mananya. Jadi kita bisa lebih spesifik, kita tahu nih kerja Favanol untuk kasus ini seperti apa. Seperti itu. Baik, dokter, terima kasih jawabannya. Lalu pertanyaan dari Bapak Arif, ini direct langsung ke saya. Maaf dok, spesifikasi lumpuh karena stroke berarti masih bisa sembuh ya dok? Kalau masih bisa sembuh sih sebenarnya sih masih saja, tapi sudah pasti tidak akan cepat, Pak. Karena pertama, stroke-nya sudah 4 tahun. Jadi kerusakannya sudah lama. Jadi untuk mengharapkan untuk sampai sembuh normal, itu butuh waktu yang jauh lebih lama lagi. Nah, ini akan kembali lagi ya, akan kembali lagi kepada ya rezeki dari pasien sendiri gitu ya. Apakah nanti masih sempatkah mengalami perbaikan atau tidak gitu. Karena kan balik lagi ya, umur kan di tangan yang di atas. Nah, itu kita nggak bisa menebak nih apakah masih sampai nanti recovery-nya full atau tidak seperti itu. Dan nanti apakah juga didukung nggak nih terapinya dengan masalah-masalah untuk menjaga kesehatan yang lainnya itu juga. Jadi memang ini kompleks sih ya. Kalau saya sih melihatnya targetnya itu bukan untuk sembuh, tapi lebih ke perbaikan kualitas hidup. Itu dulu target utamanya seperti itu. Baik dok, terima kasih jawabannya. Lalu ini pertanyaan lanjutan dari yang tidak ada namanya ya, hanya nomor saja. Dok, terima kasih untuk jawaban yang tentang obesitas tadi. Lalu ukuran minumnya berapa ya dok kalau untuk obesitas dan juga cancer tadi? Terima kasih. Oh, ini dari Bapak Halawa ternyata namanya. Oke, nah kalau untuk obesitas biasanya kita anjurkan memang 3x5 Pak, seenggaknya. Tapi kemarin hari Selasa kemarin ada salah satu member kita kalau nggak salah Pak Wiko ya, beliau itu konsumsinya itu bahkan 3x15 gram kurang lebih. Dan itu penurunan berat badannya cukup signifikan ya, dalam 4 bulan itu turun sampai 15 kilogram. Nah, tapi itu lumayan karena agak banyak memang turunnya, jadi agak lemes gitu, agak terlalu cepat. Jadi mungkin boleh nggak usah sampai sebanyak itu supaya tidak terlalu drastis banget juga turunnya. Boleh start mulai dari 3x5 gram dulu aja gitu. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sumi. Sorry, tambahan. Tadi untuk baik. yang cancernya juga sama ya. Untuk cancer juga sama, boleh konsumsi mulai 3x5 gram, nanti boleh ditambahkan bertahap sesuai dengan kondisi yang dirasakan tubuh. Gitu. Oke, siap Dokter Winda. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sumi, saya sudah 5 tahun menopause. Lalu tiba-tiba setelah minum Flavanol saya dapat head. Itu detox atau head apa ya dok ya? Itu salah satu proses detoksifikasi Ibu. Jadi memang kalau yang masih belum menopause, haid itu merupakan salah satu proses detoksifikasi. Cara kita untuk membuang racun-racun dalam tubuh juga ya, salah satunya ya. Cuman kalau kita sudah menopause kan biasanya itu sudah tidak terjadi lagi. Cuman bisa juga ini karena kita memang konsumsi koko, Flavanol, itu bisa salah satunya didetokskan melalui haid lagi. Cuman memang itu haidnya tidak sebanyak kalau umpamanya kita haid yang waktu haidnya masih normal seperti itu ya. Jadi hanya lebih ke perdarahan sedikit lah seperti itu. Makanya dia masih masuk dalam golongan detoksifikasi. Malam Dokter Winda, mau nanya nih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, untuk penyakit kanker usus kalau menggunakan Flavanol bagaimana? Kemudian ada juga pasien yang dia menderita semacam TBC gitu, TBC yang kena kelenjarnya gitu. Ya, terima kasih dokter. Ya, Oke, silakan. kalau untuk kanker ususnya sebenarnya pada dasarnya sih mirip-mirip aja ya dengan kanker-kanker jenis lainnya. Jadi boleh konsumsi mulai dari 3x5 gram.
nanti boleh ditingkatkan seiring dengan kebutuhan seperti itu. Nanti lalu kalau untuk yang TBC kelenjar gitu ya. Nah, itu boleh juga konsumsi kokoaflavanol karena kan biasanya kalau untuk kasus TBC ini mereka itu kan juga lumayan banyak ya minum obat-obatannya juga gitu kan. Jadi kita boleh juga untuk mengantisipasi supaya jangan sampai terjadi kekentalan darah ya, dan juga meminimalisir radikal bebas di dalam tubuhnya juga gitu ya, sebagai efek samping dari obat-obatan. Nah, itu boleh juga kita konsumsi kokoaflavanol ya, supaya nanti manfaatnya itu sekaligus juga untuk mengantisipasi efek samping dari obat-obatan dan juga membuka jalan, ibaratnya gitu ya, membuka jalan bagi obat-obatan tersebut supaya dapat lancar sampai ke target organ yang diharapkan. Nah, itu untuk dosisnya boleh konsumsinya mulai dari 2 kali 5 gram boleh. Ya, nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan. Baik dok, terima kasih untuk jawaban yang luar biasanya. Nah, selanjutnya ini dari chat, ada Bapak Aman yang ingin memberikan testimoninya, luar biasa sekali. Terima kasih nih Pak Aman, saya bacakan ya. Dok, saya mau berbagi testimoni. Saat ini saya sedang berobat jalan sudah 3 bulan untuk masalah prostat. Dokter urologi menyarankan saya menjalani obat jalan selama 6 bulan untuk diamati bagaimana efeknya terhadap pembesaran prostat. Bila tidak ada perubahan, maka akan dioperasi. Setelah mengkonsumsi obat prostat selama 2 bulan, dampaknya saya mengalami masalah saat berhubungan suami istri. Dan dokter urologi menyampaikan bahwa memang seperti itu dampak dari konsumsi obat prostat dan harus dibantu dengan obat perangsang. Dan saya tidak mau mencoba. Setelah saya mengkonsumsi flavanol selama 2 minggu, saya merasakan sudah bisa berhubungan dengan istri lagi tanpa masalah. Wah, luar biasa nih Pak Aman. Hebat ya Pak Aman ya. Selamat. Dan mungkin nanti Pak Aman boleh juga share nih ya konsumsinya berapa dosisnya konsumsi flavanol ya, biar teman-teman boleh mencoba juga gitu. Yang mungkin punya masalah yang sama ya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Aman untuk sharingnya. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Didin. Mau nanya dok, maaf kalau sudah dibahas, saya telat join. Flavanol bisa buat promil nggak dok? Kalau bisa bagaimana minumnya? Nah, pada dasarnya sebenarnya sih dia tidak berhubungan secara langsung dengan program hamil, tapi bisa mendukung kalau seandainya sedang mengikuti program hamil. Gitu ya, dalam artian seperti ini. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan infertilitas ya atau ketidaksuburan. Nah, termasuk salah satunya adalah kualitas dari sperma dan ovum. Nah, ini bisa dibantu dengan oleh flavanol karena tadi flavanol itu dia kan punya manfaat sebagai antioksidan ya. Jadi dengan kadar manfaatnya sebagai antioksidan itu dia bisa membantu untuk menetralisir atau mengikat radikal bebas, di mana radikal bebas ini suka menjadi sesuatu hal yang menjadi paling sering dalam merusak si sperma maupun ovum. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu bantuan juga ya untuk program hamil, tapi tetap bukan menjadi terapi utama. Seperti itu. Selain itu juga kokoaflavanol juga tadi kan bisa juga ya untuk mengatasi tadi, membantu untuk disfungsi ereksinya juga bisa ya. Lalu juga bisa kandungan dari coklatnya sendiri juga kan ada kandungan-kandungan lain juga yang juga bisa bikin rileks ya, bisa bikin lebih happy, di mana nanti itu juga bisa membantu juga untuk suami dan istri membangun supaya bisa lebih berhubungan seksual juga lebih berkualitas gitu untuk program hamilnya. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Septina. Apakah flavanol bisa buat penderita batu ginjal? Bisa, tapi bukan menjadi solusi. Ya, boleh-boleh aja untuk yang batu ginjal mengkonsumsi kokoaflavanol, tapi bukan berarti kokoaflavanol itu untuk mengatasi batu ginjal, tidak. Ya, karena kalau sudah terlanjur jadi batu ginjal, ya solusinya adalah harus dikeluarkan. Nah, mengeluarkannya ini akan tergantung dari ukuran batu ginjalnya sendiri. Apakah sudah cukup besar atau masih kecil? Nah, kalau masih kecil, kita masih bisa bantu dengan kokoaflavanol. Karena dengan kokoaflavanol tadi kan, itu dia
akan menjaga aliran darah ke ginjal sehingga ginjalnya itu tidak terlalu berat. Nanti sedikit demi sedikit itu batunya bisa keluar ya, jadi bisa keluar dari ginjal. Nah, tapi dengan catatan kalau masih kecil. Tapi kalau dia sudah besar ya mau tidak mau ya harus dilaser kah atau dioperasi seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Oh, ini ada pertanyaan ya dari untuk ID-nya Forever Healthy. Dok, kalau untuk yang trombositnya tinggi sampai 700, bagaimana ya dok? Apa boleh konsumsi Cocoa-Flavanol? Boleh, kalau boleh sih boleh-boleh saja ya. Tidak ada larangan untuk mengkonsumsi Cocoa-Flavanol bahkan trombositnya tinggi. Cuman kembali lagi, trombosit yang tinggi ini juga harus dianalisa penyebabnya apa. Gitu ya, harus dianalisa dulu penyebabnya apa, karena Cocoa-Flavanol bukan untuk menurunkan kadar trombosit, tidak. Cocoa-Flavanol itu dia lebih ke mereduksi kerja dari trombositnya sendiri, gitu ya, supaya trombositnya itu tidak terlalu agresif. Dia bisa membantu karena di sini kan kadar trombositnya lumayan tinggi juga ya, beresiko juga untuk terjadinya kekentalan darah. Dia bisa untuk menahan supaya trombositnya ini tetap dalam bentuk droplet. Jadi dia tidak menggumpal satu dengan yang lain. Tapi untuk menurunkan kadar trombositnya, tetap merupakan bagian dari obat-obatan sendiri dan juga penanganan dari penyebab si trombosit yang tinggi tersebut, seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Lalu ini dari Pak Aman lagi ya. Terima kasih dok untuk penjelasannya yang Mahendra tadi. Boleh dirinci aturan pakainya gimana sehubungan juga mengkonsumsi obat dokter? Maksudnya berapa jam jaraknya? Oke, kalau untuk jaraknya, boleh Pak diberikan jarak itu sekitar 2 jam sebelum mengkonsumsi obat dokter. Jadi nanti supaya perannya Cocoa-Flavanol itu sudah mempersiapkan dulu jalan untuk si obat-obatan dokter nanti supaya bisa mengalir dengan lebih baik, terdistribusi dengan lebih baik, seperti itu. Baik dok, terima kasih. Lalu ada pertanyaan dari Pak Firman. Malam dokter Winda, saya ada pasien, dia mengalami penyakit diabetes tipe 2, yaitu basah dan sudah ada lukanya di kaki sampai bolong. Apakah bisa disembuhkan dengan konsumsi coklat flavanol kita, Bu Dokter? Oke, bisa, tapi memang nggak gampang ya. Kalau seperti ini tidak gampang. Kenapa bisa seperti itu? Itu kan namanya ulcus diabeticum. Jadi mereka itu merupakan salah satu komplikasi daripada diabetes akibat dari gula darah yang tinggi. Jadi pertama-tama memang harus ditangani terlebih dahulu adalah kadar gula darahnya. Selama kadar gula darahnya tetap tinggi, itu lukanya nggak bakalan sembuh, gitu ya, akan tetap bolong seperti itu. Makanya jadi pertama-tama harus kita atasi adalah kadar gulanya. Nanti ini boleh dibantu juga dengan Cocoa-Flavanol ya, selain harus tetap ditambah dengan obat-obatan obat diabetesnya juga itu tetap harus diminum. Jadi jangan single flavanol aja ya. Jadi di-combine sama obat diabetes, Cocoa-Flavanolnya itu bisa semakin meningkatkan efektivitas dari diabetes dan juga meningkatkan sensitivitas insulinnya. Gitu, supaya gulanya itu bisa ditransfer masuk ke dalam sel sehingga bisa digunakan untuk metabolisme sel seperti itu. Nanti setelah gula darahnya sudah lebih turun, itu nanti dengan sendirinya sebenarnya lukanya akan mulai mengering dan bisa mulai recovery. Biasanya untuk kasus yang sudah seperti ini, kita sarankan untuk konsumsinya itu adalah Cocoa-Flavanol setidaknya 3 kali 10 gram. Karena kita butuhnya lebih banyak, karena kondisinya sudah lebih berat. Seperti itu ya. Nanti lalu untuk dioleskan juga boleh ya Cocoa-Flavanolnya. Jadi bisa diencerin dulu, ya diencerkan, lalu dibalur di lukanya, gitu, untuk mempercepat proses recovery dari si luka diabetesnya itu yang di kaki. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya ini dari pertanyaan dari Bapak Abdul. Selamat malam dok, boleh saya tanya, teman saya sudah 5 tahun kaki kirinya lemah dan jalannya tidak normal.
Bisakah normal kembali dengan mengkonsumsi flavanol dan berapa gram per hari? Terima kasih. Nah, ini sama juga ya, harus dicari tahu dulu ini kaki kirinya lemas karena apa. Ya, harus dicek dulu, harus diperiksakan terlebih dahulu. Ini sebenarnya lemesnya karena apa, penyebabnya apa? Apakah karena sirkulasi darah, atau karena saraf, atau karena tulang dan ototnya atau persendiannya. Nah, ini karena banyak sebenarnya ya. Jadi ini agak terlalu luas. Jadi saya nggak bisa menebak ini penyakitnya apa. Jadi harus ditelaah terlebih dahulu ini penyakitnya penyebabnya apa. Baru nanti kita lihat korelasinya. Kira-kira dengan konsumsi flavanol itu nanti dia akan bekerja di bagian mana. Baru di sini sebenarnya bisa lebih ideal untuk saya memberitahukan kira-kira dosis yang dianjurkannya sebaiknya berapa. Tapi kalau untuk konsumsi sih boleh-boleh aja. Sambilan dicek, dikonsumsi dari sekarang. Tapi mungkin kondisinya seperti ini boleh mulainya dari 2 kali 5 gram aja dulu sambil nanti tetap diperiksakan supaya tahu itu penyebabnya kaki kiri lemasnya karena apa. Gitu ya. Baik, Dok. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu pertanyaan dari Bapak Edi, Dok, apakah flavanol dapat menurunkan kolesterol dan trigliserida? Dapatkah dijelaskan bagaimana prosesnya? Oke, nah di sini kalau untuk cocoa flavanol kerjanya itu dia untuk menurunkan kolesterol dan trigliserida itu. Jadi pertama yang dilakukan adalah untuk menjaga supaya kolesterol dan trigliserida itu tetap di dalam aliran darah, bukan menempel pada plak. Gitu ya. Dengan cara apa? Untuk menjaga supaya dia tidak teroksidasi, ya. LDL-nya, trigliseridnya itu tidak teroksidasi oleh radikal bebas. Karena kan tadi kan cocoa flavanol punya manfaat sebagai antioksidan, ya. Jadi dia mengikat supaya dia mengikat radikal bebas supaya radikal bebas tidak berikatan dengan kolesterol ataupun trigliserida sehingga tidak teroksidasi, sehingga mereka bisa tetap dalam bentuk droplet, ya, tetap dalam bentuk kecil-kecil dan tetap dalam aliran darah. Nah, selama kolesterol dan trigliserida tetap dalam aliran darah, mereka masih bisa masuk dari aliran darah ke dalam sel. Nah, nanti setelah masuk di dalam sel, barulah si kolesterol dan trigliserida ini akan dimetabolisme menjadi energi, di mana itu pun bisa dibantu oleh cocoa flavanol, karena itu juga yang salah satu yang sudah kita patenkan ya, bahwa cocoa flavanol itu dia dapat meningkatkan regulasi gen dalam metabolisme lemak. Jadi lemak, kolesterol, trigliserid bisa lebih dimetabolisme menjadi energi seperti itu. Karena kalau seandainya kolesterol dan trigliseridnya itu nempel di pembuluh darah, ya nggak bisa kita proses, ya tidak bisa memprosesnya menjadi energi. Makanya dia harus tetap di dalam aliran darah supaya bisa diambil untuk diproses dalam sel seperti itu. Terima kasih, Dr. Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Serly. Malam dokter, apakah flavanol dapat menyembuhkan gangguan syaraf yang ke mata dan ke mulut, melihat dan berbicara sedikit sulit untuk keluhannya ya? Nah, itu dia. Gangguan syarafnya, kalau karena sirkulasi darah, itu bisa dibantu oleh flavanol. Tapi kalau bukan karena sirkulasi darah, tidak terlalu berefek. Ya, jadi perlu diingat ya teman-teman, cocoa flavanol itu sebenarnya adalah untuk sirkulasi darah, ya, untuk pembuluh darah. Apakah dia bisa berefek di luar pembuluh darah? Bisa saja. Kenapa? Karena seluruh bagian tubuh yang lain itu berhubungan dengan pembuluh darah, gitu ya. Tapi bukan berarti dia menjadi dapat mengobati organ lain secara spesifik, tidak. Jadi sifatnya kalau pada organ lain dia lebih ke suportif, ya, supporting aja, gitu. Jadi kalau ada gangguan syaraf itu akan kembali lagi gangguan syarafnya karena apa nih? Karena mungkin karena sirkulasi darahnya terhambat sehingga syarafnya jadi kurang asupan sehingga terganggu fungsinya. Bisa kalau seperti itu kita berikan cocoa flavanol, akan sangat berefek sekali nanti ya, karena cocoa flavanol bisa membuka pembuluh darahnya sehingga asupan darah ke area saraf tersebut bisa kembali lebih baik. Nah, tapi kalau seandainya gangguan syarafnya karena mungkin syarafnya ada defeknya atau mungkin ada cedera pada syarafnya, yaitu tidak terlalu berefek dengan flavanol karena flavanol bukan kerjanya di sana. Seperti itu. Oke, baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari
Bapak atau Ibu Jade. Baiknya kalau konsumsi flavanol dikonsumsi saat kapan? Sebelum atau sesudah makan? Nah, sebenarnya sih paling baik itu sih sebelum makan. Tapi tidak semua orang bisa mengkonsumsinya sebelum makan. Contohnya adalah mereka yang memiliki penyakit MAH ataupun GERD, ya. Itu biasanya akan membuat malah perutnya jadi tidak nyaman karena terstimulasinya asam lambungnya. Jadi tetap boleh juga dikonsumsi sesudah makan, tidak ada masalah. Ya, tapi memang kalau yang bisa konsumsinya sebelum makan akan lebih baik. Gitu. Baik dok, terima kasih. Nah selanjutnya ini ada Ibu Vina. Ternyata Ibu Vina juga mau memberikan testimoninya ya. Luar biasa sekali nih. Ya, dari yes dokter, itu sama dengan saya kasusnya dok. Saya ada berobat jalan selama 9 bulan karena kelenjar TB dan puji Tuhan setelah minum flavanol ini tadi pagi ada ronsen sudah ada perbaikan banyak. Sama tangan-tangan dan kaki yang pada sakit itu efek obat sekarang puji Tuhan sudah membaik juga. Sama detok ya dan sama detok yang pup keluar juga sampai 10 hari sekarang stop, tinggal panas dalam deh. Kayaknya kalau pup agak keras. Oke, begitu saja sharing saya, semoga bisa membuat info yang baik. Terima kasih. Luar biasa. Ibu Vina, Selamat ya Bu untuk Vina. sharingnya. Tetap semangat ya. Detoxnya tidak membuat jadi down, tapi bisa tetap semangat, akhirnya bisa terlewatkan dengan baik. Baik dok, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Waluya. Mohon tanya dok, kalau ginjal tinggal satu secara umum bisa hidup berapa tahun lagi dan berapa minum flavanolnya tiap hari? Oke, sebenarnya sesungguhnya ya pada dasarnya kita itu bisa hidup seumur hidup itu hanya dengan satu ginjal. Sebenarnya. Cuman jadi memang kita itu sudah diberikan berkat ya, diberkahi dengan cadangan satu lagi ginjalnya. Karena apa? Mungkin ya itu ya pencipta kita sudah tahu kalau kita itu mungkin nantinya akan tidak bisa merawat ginjal kita ini ya, makanya langsung disiapkan cadangannya satu lagi. Jadi sebenarnya dengan satu ginjal pun cukup kok ya, bisa hidup dengan seumur hidup juga bisa hidup dengan satu ginjal asalkan dijaga ginjalnya ya. Cara menjaga ginjal pada dasarnya jangan memberikan beban terlalu banyak. Nah, beban yang banyak itu kalau seperti apa? Pertama, pada saat kita kurang cairan, dan yang terutama yang kedua adalah karena tekanan darah yang tinggi dan juga karena obat-obatan. Asalkan kita bisa menjaga ketiga hal ini, itu kita bisa menjaga ginjal kita dengan baik. Gitu ya. Nah, kalau udah kasusnya seperti ini, konsumsi minum flavanolnya tiap hari berapa? Justru ini rekomen sekali untuk konsumsi ya. Nah, itu bisa konsumsinya, itu kita bisa mulai dari 3 kali 5 gram untuk menjaga supaya ginjal yang sudah tinggal satu ini dapat bekerja dengan baik. Jadi kita bantu meringankan terutama dari sisi hipertensinya. Gitu. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Laila. Malam dokter, maaf mau nanya, flavanol boleh tidak yang sedang cuci darah mengkonsumsi flavanol? Terima kasih. Boleh sekali ya, boleh sekali. Sama juga case-nya ini dengan gagal ginjal. Ya boleh, udah cuci darah juga boleh ya tetap konsumsi flavanol, justru malah bagus, semakin meringankan beban dari ginjalnya. Itu juga bisa jadi seperti membantu juga ya dari si cuci darah sebagai bantuan untuk cuci darahnya juga. Justru malah bagus untuk konsumsi flavanol. Gitu. Oke, baik dok. Dosisnya sama seperti yang gagal ginjal ya. Oke. Siap dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Stefanus. Malam Bu Dokter, saya Steve dari Makassar. Mau nanya dok, apa flavanol bisa menyembuhkan sakit ambeien? Oke, nah ini akan tergantung ambeiennya ya. Kalau seandainya ambeiennya sedang berdarah, itu sih jangan konsumsi flavanol dulu, karena itu malah bisa semakin lancar darahnya keluar nanti ya. Jadi diatasi dulu ambeiennya, habis itu baru konsumsi flavanol. Jadi konsumsi flavanol lebih tepatnya sebenarnya bukan untuk menyembuhkan sakit ambeien, tapi lebih tepatnya adalah untuk mencegah terjadinya ambeien kembali. Supaya pembuluh darahnya itu jadi lebih elastis, jadi nggak gampang pecah. Karena kondisinya pada penyakit ambeien adalah karena pecah pembuluh darah di area sphincter anusnya. Nah itu, jadi lebih ke
justru mencegah terjadinya ambeien kembali. Tapi kalau udah terlanjur, apalagi sudah berdarah, harus diatasi dulu ambeiennya, nanti baru setelah itu minum kokolflavanol. Oke, terima kasih Dokter Winda untuk jawabannya. Setelah ini ada testimoni lagi nih dari Bapak Budi, luar biasa sekali. Saya bacakan ya. Testimoni dari downline saya. Iya Pak, ingin berbagi cerita sedikit. Setelah saya minum flavanol yang tadinya kolesterol saya di kisaran 280 sampai 300, sekarang tinggal 118. Padahal saya belum sebulan mengkonsumsi flavanol. Begitu juga dengan gula darah yang tadinya 180 sekarang menjadi 101. Awalnya saya sedikit ragu apa bisa coklat menurunkan kolesterol, tapi dengan hasil yang saya dapat, saya makin yakin dengan khasiat dari kokolflavanol. Khasiat bagi tubuh saya sangat luar biasa. Badan saya menjadi semakin sehat hanya dengan minum 2 kali sehari dengan takaran 5 gram. Khasiatnya luar biasa. Terima kasih Flavanol. Wah, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Selamat ya untuk downline-nya Pak Budi. Sehat terus. Semoga yang lain juga bisa sehat ya. Baik, kalau begitu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Atau ada yang tanya, silakan bisa menyalakan mikrofonnya. Selamat malam. Boleh satu? Ya, silakan. Ya, minta maaf dokter, saya bertanya lagi. Silakan, Dokter, ada 2 Pak. pertanyaan. Yang pertama, saya pernah ditanya oleh pada saat prospek ya, apakah ibu hamil boleh konsumsi flavanol? Saya ingin saya sempat jelaskan bahwa itu wajib karena makanan-makanan yang dimakan oleh ibu hamil itu kadang mengandung racun. Ketika konsumsi flavanol, darah menjadi bersih dan itu akan dialirkan ke janin. Apakah menurut dokter itu jawaban saya itu sedikit masuk akal atau bagaimana? Kemudian yang kedua, saya ini kan konsumsi flavanol ini satu kali minum itu 1 sendok makan, 15 gram ya, dengan kadar air 300 ml. Tapi saya olahraga, saya gym. Jadi sebelum gym saya konsumsi itu dulu. Itu nanti rasa lapar itu lama sekali. Bahkan 1 hari tidak makan juga tidak apa-apa gitu. Nah, karena dengan konsumsi itu nanti malam-malam sama takarannya. Apakah itu akan berpengaruh ke sistem pencernaan atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Oke. Ya. Nah, pertama untuk yang pertanyaan yang pertama dulu ya, Pak ya. Untuk yang pertanyaan pertama sebenarnya udah bagus kok jawabannya itu seperti itu. Tapi sebenarnya ada yang lebih tepat lagi jawabannya. Itu bisa menjadi salah satu manfaat kokolflavanol. Nah, tapi yang bisa menjadi manfaat kokolflavanol itu, nah untuk manfaat yang utamanya itu adalah kokolflavanol itu dia akan membantu kan tadi vasodilatasi pembuluh darah. Di mana biasanya pada ibu hamil itu sangat rentan sekali yang mengalami hipertensi kehamilan atau mungkin teman-teman pernah mendengar preeklamsi atau eklamsia. Nah, ini bisa dengan kokolflavanol itu bisa membantu sekali untuk mencegah angka kejadian eklamsi atau preeklamsi. Mana ini sangat merupakan kondisi yang sangat berbahaya ya bagi ibu hamil dan janinnya. Nah, selain itu juga dengan adanya kondisi vasodilatasi itu juga akan juga memperlancar aliran darah dari ibu ke bayi sehingga asupan untuk bayinya juga cukup. Jadi sebenarnya kalau yang utamanya sih itu. Nah, selain itu nanti tambahan dari jawabannya Pak Julianus juga boleh ditambahkan lagi. Gitu ya, jadi supaya lebih banyak gitu, manfaatnya. Gitu ya. Lalu untuk yang pertanyaan yang kedua, itu tadi untuk olahraga ya dan juga malah jadi nggak selera makan. Nah, kenapa kok jadi nggak selera makan? Karena kan dia kan meningkatkan metabolisme lemak, ya, meningkatkan regulasi sel dalam memetabolisme lemak sehingga terproduksilah energi. Nah, sebenarnya kenapa sih kita merasakan lapar? Karena kita tubuh itu merasa kekurangan bahan untuk dia metabolisme. Makanya kita merasa lapar.
Nah, tapi karena di sini dilihat adalah metabolismenya cukup, bahan untuk melakukan metabolisme juga cukup, nah sehingga Bapak tidak merasakan lapar. Pada dasarnya sih untuk ke sistem pencernaan itu tidak masalah ya, tidak masalah, kalau tidak makan juga nggak ada masalah, sama halnya seperti orang berpuasa. Boleh-boleh aja kok, tidak membuat kita menjadi punya masalah terhadap pencernaan. Jadi nggak apa-apa, yang penting dijaga aja untuk hal-hal yang bisa merusak masalah pencernaan. Contohnya seperti adalah konsumsi kopi, merokok, konsumsi alkohol, itu yang justru malah lebih merusak ke sistem pencernaan ya. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih Dokter Winda dan Bapak Julianus. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Dan kalau tidak ada, saya coba share untuk acara yang akan diadakan oleh FHI dalam waktu dekat ya. Nah, ini dia ada Speak and Grow Rich Training yang akan diadakan tanggal 27 dan juga 28 Februari 2021. Itu tempatnya ada di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta. Nah, ini adalah training yang sangat luar biasa dengan biaya investasi Rp250.000 dengan trainernya juga tidak kalah luar biasa. Ada Bapak Yaumil Putra, Bapak Adam, dan juga Bapak Ari. Lalu ada acara bisnis preview, ini ada di Riau, di Hotel Grand Zuri Riau, nanti hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, jam 2 siang, pembicaranya juga sangat luar biasa, Bapak Oteh. Lalu juga ada acara di Rumah Makan Koki Sunda Pekanbaru, pembicaranya masih dengan Bapak Oteh, ini di hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, jam 2 siang. Nah, ini yang ada di Jakarta. Bisa datang langsung ke kantor di hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Ini nanti ada bisnis preview dengan pembicaranya Bapak Yaumil Putra langsung ke kantor FHI di Gedung Kosa Tomang. Lalu juga ada bisnis preview, ini ada di Depok ya, nanti pembicaranya dengan Bapak Aris Hendra Wardana di hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 dan nanti MC-nya ini juga luar biasa Bapak Sohid. Dan ada juga di hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, ini ada di Rumah Makan Sederhana Tebet, Jakarta. Pembicaranya ini ada Bapak Aris Hendra Wardana dan juga MC-nya Ibu Dea. Itu jam 2 siang. Nah, itu tadi acara-acara yang akan diadakan oleh FHI dalam waktu dekat. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekitar tempat acara silakan datang dan juga bisa menyaksikan bisnis preview oleh pembicara-pembicara yang luar biasa. Baik, kalau begitu dokter, sepertinya waktunya juga sudah cukup ya. Sudah jam 9, mungkin saya akhiri saja untuk Zoom pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Winda dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam. Kesehatan juga. Thank you dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Halo Bang. Halo, dadah. Selamat malam everyone. Hey. Selamat malam, Kusumi. Kusumi. Selamat malam dari Papua, Sorong Barat.